Hai teman-teman, perkenalkan aku Galuh. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang feminisme. Aku sering banget dengar laki-laki atau perempuan pun juga kadang itu mengucapkan, apa sih feminis ini? Alay. Aku paling gak suka sih sama feminis. Mereka loh, berlebihan. Menurutku, sebelum kita benci sama feminis, seenggaknya kita coba pahami dulu sebenarnya apa sih feminis itu, apa sih tujuannya ada feminisme itu. Definisi feminisme. Feminisme adalah gerakan yang berjuang untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Hal ini melibatkan pengakuan hak-hak perempuan yang sama dan perlakuan yang adil dalam berbagai bidang di kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Feminisme telah mengalami perkembangan melalui 3 gelombang utama. Gelombang pertama. Dalam gelombang pertama ini terdapat aliran-aliran feminisme seperti aliran feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, dan feminisme sosialis. Gelombang pertama feminisme ini dimulai pada akhir abad ke-19 dan berlanjut hingga awal abad ke-20. Gelombang ini terutama berfokus dalam perjuangan terhadap hak-hak politik yang mendasar, seperti hak pilih untuk wanita. Gerakan ini juga menyoroti isu-isu seperti hak pendidikan, hak properti, dan juga hak-hak pekerjaan yang adil bagi perempuan. Gelombang kedua. Gelombang kedua ini lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan atau yang biasa dikenal dengan woman liberation. Bisa dikatakan inilah masa di mana munculnya reaksi perempuan atau feminis terhadap ketidakpuasannya atau kekecewaannya terhadap berbagai praktik diskriminasi. Hal ini sebenarnya telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Namun, praktiknya tidak terrealisasi secara maksimal. Fokus utamanya dalam gelombang kedua ini adalah terhadap isu-isu sosial, budaya, dan ekonomi yang melampaui hak politik. Gelombang ini menyoroti isu-isu seperti kesetaraan dalam berhubungan pribadi, pekerjaan, reproduksi, dan kekerasan terhadap perempuan. Gelombang ketiga. Dalam gelombang ketiga ini terdapat aliran feminisme postmodern, multikultural, dan ekofeminism. Gelombang feminisme ini muncul di awal tahun 1990-an dan terus berlanjut hingga saat ini. Gelombang ini ditandai dengan pemikiran yang lebih inklusif, mengakui bahwa pengalaman perempuan itu sangatlah beragam, dan bahwa isu-isu feminisme tidak bisa dipandang sebagai monolitik. Gelombang ketiga feminisme berfokus pada memperluas pandangan feminis untuk mencakup perspektif-perspektif yang berbeda berdasarkan ras, kelas sosial, orientasi seksual, dan identitas gender. Gerakan ini juga menyoroti isu-isu seperti seksualitas, tubuh, representasi media, dan feminisme global. Itu tadi sedikit tentang latar belakang feminisme. Buat kalian yang mungkin masih nggak nangkep
Ya terus apa penyebabnya adanya feminisme? Apa tujuannya feminisme ini? Apa tujuannya? Gak jelas tujuannya. Mungkin ada yang masih bingung. Jadi intinya feminisme ini adalah respon terhadap seksisme. Buat yang belum tahu tentang seksisme, jadi definisi dari seksisme ini, seksisme merujuk pada diskriminasi, prasangka, atau perlakuan yang merugikan berdasarkan jenis kelamin. Seksisme cenderung menguntungkan atau memberikan keistimewaan kepada satu jenis kelamin, biasanya laki-laki, sementara merugikan jenis kelamin lain, perempuan. Ini melibatkan keyakinan dan perilaku yang menganggap bahwa jenis kelamin tertentu lebih superior atau lebih bernilai daripada jenis kelamin lainnya. Hubungannya seksisme dan feminisme adalah feminisme merupakan respons terhadap seksisme. Feminisme muncul sebagai upaya untuk melawan, mengkritik, dan mengatasi ketidakadilan, diskriminasi, dan ketimpangan gender yang disebabkan oleh seksisme. Tujuan utama dari feminisme adalah menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana perempuan tidak lagi menghadapi perlakuan yang tidak adil atau terbatas hanya karena jenis kelaminnya. Sekian pembahasan feminisme dari Galuh. Semoga pembahasan yang tadi dapat membantu teman-teman untuk lebih mengerti lagi apa itu feminisme, kenapa kok ada feminisme, apa tujuannya feminisme. Terima kasih. One in 3 women experience violence at the hands of their husband or partner. That's over 800 million women worldwide. These women can feel trapped, afraid. Their lives are often restricted. Those who consider leaving often fear ending up penniless or losing their children. Over time, their confidence slips away, making a life without violence seem a distant memory. The abuse can lead to injuries, as well as serious physical and mental health problems, in some cases, even death. Many women contract sexually transmitted infections or have unwanted pregnancies, and when pregnant, have a greater risk of miscarriage or of having a premature or low birth weight baby. They can experience depression, anxiety, other mental health problems, or become addicted to drugs and alcohol. It can be hard to know who to trust or where to turn. But there is a place they can go. A visit to a local clinic is often one of the few opportunities women have to go out alone. And it's important for doctors and nurses to make sure this isn't a missed opportunity. When doctors, nurses, and midwives listen with compassion, survivors are more likely to share their story. When they ask the right questions, they can uncover what is really happening and challenge cultural attitudes that say it's okay for a husband to hit his wife. They can reassure women that it's not their fault and can work with women to help them stay safe. And where necessary, connect them with other services that can provide, for example, shelter, psychological support, legal services, and financial opportunities. More women can find their way to a life without violence when changes are implemented across healthcare and other systems. Changes such as private rooms for consultations, training that enables doctors and nurses to respond better to women's needs, and raising awareness of the harmful consequences of violence for women and children and how to prevent it. Making these changes helps foster a culture where violence is unacceptable
and where women have the courage to speak out. Imagine if that could happen to each and every one of those 800 million women.